Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu hari ini? Sehat-sehat ya? Kali ini Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku 2, sambungan dari novel Dosenku Suamiku 1. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sebelumnya, Kim mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih bertahan sampai saat ini. Jika Kim punya banyak salah, mohon maaf ya. Terima kasih untuk selalu menunggu. Oke, langsung saja. Check the sound. Dosenku Suamiku 2 Part 11. Saat berada di rumah Bunda pada pukul 13 WIB, Dira dan Ray melangkahkan kakinya memasuki rumah ayah dan Bunda, sembari mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Bunda yang kini berjalan menyambut Dira dan Ray. Bunda, apa kabar? Tanya Dira. Kangen Dira kan? Bunda tersenyum. Alhamdulillah sehat. Kangen banget dong sama anak Bunda yang satu ini. Dira terkekeh kecil, lalu ia dan Ray segera mencium punggung tangan Bunda. Kamu sama Ray gimana kabarnya? Yang di perut juga udah minta macam-macam belum? Tanya Bunda diakhiri kekehan kecil. Alhamdulillah kita sehat kok Bun. Ini dedeknya juga belum minta yang macam-macam ke papanya, sahut Dira. Cewek itu melirik sekilas ke arah Ray yang kini tampak tersenyum tipis. Bunda tersenyum. Siap-siap aja pas dedenya minta yang macam-macam. Dira dan Ray hanya terkekeh kecil sambil menganggukkan kepalanya. Lalu Dira kembali bertanya, ngomong-ngomong ayah kemana Bun? Ayah kamu udah balik ke kantor tadi, ucap Bunda. Oh, gumam Dira. Ia lalu melirik ke arah suaminya. Kamu juga mau ke kantor? Ray menganggukkan kepalanya. Iya, kenapa? Dira mengerutkan dahinya. Kok nggak bilang? Ray menaikkan sebelah alisnya. Kirain kamu udah tahu. Dira menyipitkan matanya. Dikira Dira cenayang kayak kamu. Bunda menahan tawa. Ya udah, Bunda ke dapur dulu ya. Iya Bun, sahut Ray dan Dira bersamaan. Setelah Bunda berjalan menuju dapur, Dira kembali menatap sang suami dengan tatapan tajam. Sedangkan Ray hanya menaikkan kedua alisnya dengan wajah polos. Ia tidak mengerti ada apa dengan istrinya itu. Ada yang salah ya? Tanya Ray dengan sedikit ragu. Dira menyipitkan matanya. Berarti malam ini kamu lembur dong. Ray perlahan menganggukkan kepalanya. Iya, Dira sendirian lagi dong. Iya, sahut Ray membuat Dira menghela nafasnya. Ya, gumam Dira. Kalau Dira pengen apa-apa gimana? Ray terkekeh sejenak lalu mengusap pelan rambut sang istri. Han bisa ditelepon, ntar aku beliin kok. Di rumah sendirian serem tahu, ucap Dira memberikan alasan lain. Ray beralih mencubit hidung Dira dengan gemas. Ada aja alasannya, kamu gak mau pisah ya? Mau ikut aku ke kantor? Dira mengerutkan dahinya lalu dengan cepat melepaskan cubitan Ray pada hidungnya. Enggak kok, pede banget sih. Orang cuma bilang serem kalau sendirian di rumah, Terus kalau serem kenapa? Kamu mau aku ngusir hantu di rumah atau gimana? Enggak sih, enggak apa-apa, ngasih tahu doang, ucap Dira. Cewek itu lalu mengalihkan pandangannya. Ya udah sana, ke kantor gih, cari duit banyak-banyak biar nanti bisa beliin anak kamu pesawat beneran, ucap Dira mengusir Ray. Enggak mau aku mau di sini aja bareng kamu, ucap Ray sambil menahan tawa. Dira melirik ke arah Ray dengan tajam. Halah, biawak. Astagfirullah, gumam Ray. Kok biawak? Dira tersenyum sejenak. Soalnya kamu mirip biawak.
Kedua mata Re terbelalak. Sembarangan aja kamu. Dira tidak menggubris. Cewek itu malah mendorong tubuh Re keluar rumah dengan cukup kuat. Udah sana ih. Ntar kamu telat. Aku gak mau ya gaji kamu dipotong cuma gara-gara telat. Ya Allah, sayang, iya. Ucap Re sembari melangkahkan kakinya keluar dari rumah bunda. Setelah berada di dekat mobil, Dira menghentikan langkahnya, begitupun dengan Re. Pulangnya jangan malam-malam, ucap Dira. Tapi aku pulangnya kan emang malam. Oh gitu, ya udah pulang besok aja. Ucapan Dira barusan mendapat tatapan datar dari sang suami. Oke deh, tungguin aku pulang besok pagi ya, sahut Re. Iya om. Tuh kan, protes Re. Suami, ucapnya dengan penekanan. Enggak mau om, tolak Dira dengan wajah tanpa dosa. Re menghela nafasnya. Terserah mama Dira aja deh. Dira mengangguk lalu menepuk pundak sang suami. Nah, pintar kamu. Re menyipitkan matanya lalu dengan cepat ia mencium dahi sang istri sejenak. Cup. Gumam Dira dengan cukup terkejut. Sama-sama ia tersenyum dengan tatapan tajam ke arah sang suami. Re tersenyum sambil menatap sang istri dengan gemas. Izin dulu kek, protes Dira. Gak mau, ntar kamu gak kaget kayak barusan, sahut Re dengan tawa yang tertahan. Hidi, gumam Dira. Sebatang, lanjutnya. Apa? Gak tahu males, mataharinya panas banget, gak kayak sifat kamu dulu ke aku, ucap Dira dengan asal-asalan. Emang sifat aku dulu gimana? Dingin-dingin manis kayak es krim, celetuk Dira. Re mengelum senyum. Manis? Enggak, bohong doang, sahut Dira. Ia lalu kembali mendorong tubuh Re. Udah sana, mau sampai kering kulitnya jemuran di sini. Iya, aku berangkat dulu, ucap Re. Cowok itu mengulurkan tangannya ke arah Dira. Mau salam enggak? Sosok anaknya mau salam apa enggak kalau aku tolak juga, palingan kamu suruh salim. Cibir Dira membuat Re terkekeh kecil. Dira lalu mencium punggung tangan Re sejenak. Mau aku jilat sekalian? Refleks, Re menarik tangannya dari Dira dengan cepat. Gak usah, sahutnya. Oke, take care sayang, baby, buah hati, bye honey, bunny, sweetie cinta, ucap Dira dengan gaya lebay. Re bergidik ngeri. Cowok itu perlahan menganggukkan kepalanya dengan ragu. Oke. Dira tersenyum manis. Aku masuk dulu ya, kamu hati-hati di jalan. Pulangnya malam ya, jangan pagi. Bye-bye, ucap Dira sambil melambaikan tangannya. Re membalas lambaian Dira sejenak lalu masuk ke dalam mobil. Pada pukul 13:30 WIB, semua orang membaca surah Yasin termasuk Dira. Tetapi semua orang telah membaca hingga ayat 80, sedangkan Dira masih membaca ayat 4 sambil mengingat semua huruf dan bacaan yang sering diajarkan oleh Re. Allah, Dira menggaruk tengkuknya sejenak sambil menatap ayat di hadapannya. Ala siratim mustaqim, ucap Dira dengan pelan. Tak berapa lama semua orang telah selesai membaca surat Yasin. Sadaqallahul azim. Dira ikut menutup buku dan mengumpulkan Yasinnya dengan cepat. Cewek itu lalu kembali duduk dengan tegak dan tenang. Beberapa ibu-ibu yang berada di dekatnya tampak menatap dirinya dengan macam-macam tatapan. Dira gak bisa ngaji ya? Celetuk salah satu ibu-ibu yang ada di sana. Dira perlahan tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. Belum bisa bu. Kenapa gak ikut pengajian aja biar nanti bisa sekalian belajar sama Pak Ustadz, ucap salah satu ibu yang lain dengan senyuman yang penuh arti. Sama anak tante juga bisa, seumuran sama kamu loh, celetuk salah satu ibu-ibu. Nanti tante kenalin ya. Gak apa-apa tante, gak usah ntar ngerepotin lagi, tolak Dira dengan ramah, lalu ia tersenyum dengan jangkung. Loh, gak apa-apa Dira, emang kamu gak mau belajar ngaji ya? Sayang banget loh. Dira menggelengkan kepalanya. Dira mau kok tante, di rumah juga dikit-dikit diajarin sama suami Dira, ucap Dira.
Orang-orang yang berada di dekat Dira tampak terkejut mendengarkan perkataan Dira barusan. Lah, kamu udah nikah? Dira mengerjapkan matanya sejenak. Memangnya teman-teman Bunda belum tahu bahwa Dira sudah menikah? Belum ada yang tahu ya? Tanya Dira dengan bingung. Dira udah nikah, Anggun? Tanya salah satu ibu-ibu kepada Bunda Dira Anggun. Bunda menganggukkan kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Iya, udah. Wah, semua anak Anggun udah nikah ya? Dikirain Dira belum nikah loh. Iya, kirain belum, berarti sekarang Dira udah gak kuliah ya? Dira segera menggelengkan kepalanya. Dira masih kuliah kok, sahutnya. Ah, nikah sambil kuliah gitu ya? Bagus dong, bisa ngurus suami sekalian ngelanjutin pendidikan gitu. Dira tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. Padahal tadinya saya mau ngenalin anak saya ke Dira loh, Gun. Ternyata udah nikah aja, ucap salah satu teman Bunda. Enggak jodoh, Ceng, celetuk salah satu teman Bunda yang lain. Ngomong-ngomong, Dira nikahnya sama siapa? Kerja di mana suaminya? Dosen, Tante, ucap Dira sambil membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Dosen? Dira mengangguk dengan ragu. Iya, Tante, kenapa? Dosen kamu di kampus ya? Dira kembali menganggukkan kepalanya. Iya. Kok bisa nikah sama dosen sendiri? Dira mengerjapkan matanya. Emang nikah sama dosen sendiri haram ya? Dira langsung mendapatkan tatapan tajam dari ibu-ibu di sekitar. Bukan, Dira terkejut. Cewek itu lalu menghela nafasnya sambil mengusap-ngusap perutnya dengan pelan. Tatapan ibu-ibu tadi kini beralih menatap ke arah perut Dira dengan tatapan tidak percaya. Dira hamil. Dira kembali menghela nafasnya sejenak. Iya, Tante, sahutnya sambil menahan kesal. Jangan bilang Dira nikah sama dosennya karena itu. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah perut Dira. Dira mengerutkan dahinya. Istighfar, Tante, ngomongnya gak boleh sembarangan loh. Tante ada anak cewek kan? Gak boleh suzon. Alhamdulillah suami saya gak sembarangan nyenggol anak gadis kok. Apalagi sampai isi. Masih bisa mikir kok dia. Saya juga alhamdulillah bisa jaga diri dan punya harga diri. Maaf Dira, Tante bukannya mau nyinggung kamu, cuma agak aneh aja. Nikah tiba-tiba gak ada yang tahu, tiba-tiba udah ada isinya. Tante kan jadi mikirnya ke sana, ucap salah satu teman Bunda mencari alasan. Kalau gitu mending dipikirin aja, Tante, gak usah diomongin di depan saya juga, sahut Dira. Maklum, kita gak tahu kan isi hati orang lain. Takutnya juga malah jadi fitnah, malah nanggung dosa kan? Emang sebenarnya kenapa kamu bisa nikah sama dosen kamu? Terus kenapa harus diam-diam? Udah, kok malah diperpanjang sih? Gak apa-apa, penasaran aja. Dira menaikkan sebelah alisnya. Emang kenapa? Tante mau saya undang di pernikahan saya? Enggak sih, kan Tante heran aja kenapa gak dibikin acara gede gitu? Biasanya kan kalau diem-diem itu ada sesuatu. Dira terkekeh kecil. Sesuatu kayak Syahrini aja, Tante. Lagian gini ya, Tante, sebenarnya pernikahan saya itu dibikin acara gede kok. Gak diem-diem, acara apaan diem-diem? Limbat kali ah. Acaranya di mana? Di rumah kamu gak pernah dibikin acara tuh? Kalau gak di rumah keluarga saya, berarti di rumah keluarga suami saya. Gak mungkin dong di rumah Tante, kan yang nikah saya. Bunda tiba-tiba menepuk pundak Dira. Kamu ke kamar aja sana, bisiknya dengan tak enak hati. Takut Dira semakin emosi di hadapan salah satu temannya. Dira menganggukkan kepalanya. Oke, ucapnya lalu beranjak dari duduknya tanpa sengaja. Ia melirik ke arah ibu-ibu yang tadi sempat beradu mulut dengannya. Dira permisi ya, pamit Dira kepada orang-orang di dekatnya. Sehat terus ya, Dira sama yang di perutnya. Suami kamu juga titip salam ya, ucap teman Bunda yang lain. Amin, makasih Tante. Dira kembali menatap ibu-ibu yang tadi membuat dirinya kesal. Ia lalu menyalimi tangan ibu-ibu tersebut. Tante, maafin ya kalau ada kata-kata Dira yang bikin sakit hati. Iya, Tante minta maaf juga, ucapnya dengan cepat. Dira tersenyum. Ya Tante, insya Allah Dira maafin. Lain kali kalau nggak bisa ngomong yang baik, mending diem aja ya Tante. Tadi saya sakit hati banget loh, bisik Dira.
Kalau tante mau ngomongnya saya juga silahkan, saya nggak bisa ngelarang tante. Tapi tolong ngomongnya di belakang aja ya, jangan sampai saya tahu. Lanjut Dira. Cewek itu lalu melepaskan jabatan tangannya dan mulai melangkahkan kakinya menuju dapur. Permisi, ucap Dira sambil menundukkan kepalanya. Cewek itu kembali dengan tatapan datarnya sembari bergumam. Gua jadi baper anjir. Lagian tuh tante-tante kepo banget sih sama hidup gua, masih untung gua nggak ngomong kasar. Dira menghela nafasnya. Sabar Dir, ingat pencitraan. Di rumah pada pukul 21 WIB. Dira berbaring sembari menatap layar ponselnya mencari satu kontak bernama di daftar nomor yang ada di ponselnya. Pak Re belum pulang ya, gumam Dira, bibirnya perlahan mencibik. Dira segera menghubungi nomor Re. Halo om, ngapain nelfon? Bukannya kamu yang nelfon? Mana ada kamu tuh? Aku gak ada nelfon kamu loh. Iya tahu, gak usah dikasih tahu, udah tahu kamu gak ada niatan nelfon aku kan? Iya paham kok, cewek mana yang udah bikin kamu ngelupain aku? Astagfirullah, kok ngomongnya gitu? Masih sibuk ya? Ya udah aku tutup teleponnya. Maaf mengganggu. Enggak ganggu kok. Siapa yang bilang ganggu? Enggak tahu. Kamu lagi ada masalah ya? Enggak ada tuh. Be aja aku mah. Sayang, kenapa? Ngambek ya? Ada yang ganggu kamu? Ada yang bikin kesel? Enggak ada, datar aja hidup aku. Cuman ditinggalnya suami lembur, enggak tahu pulangnya kapan. Bentar lagi aku pulang, janji. Enggak Nggak usah, semangat kerjanya. Kalau ada yang berani deketin langsung pecat aja. Aku mau tidur dulu, bye-bye. Mana bisa pecat orang sembarangan. Bisa kalau yakin, bismillah aja. Ajaran siapa lagi? Ajaran Bapak Abraham Mujidin Rainan. Nama siapa lagi Abraham Mujidin Rainan? Nama tukang kebun di rumah saya tuh, mau saya kenalin? Nggak mau nama depan sama nama belakangnya nggak kreatif, ngambil nama saya semua. Tuntut nggak dulu deh, kata istri saya ribet mending rebahan. Istri kamu memang luar biasa, udah cantik, pintar, hemat energi lagi. Jarang loh ada yang kayak gitu, cuma satu di dunia sebenarnya. Puji aja terus. Istri kamu emang wajib dipuji sih. Terdengar kekeh kecil dari Ray di seberang sana membuat Dira menahan tawa. Pak Re? Dira mengerutkan dahinya mendengarkan suara barusan. Sepertinya itu seorang perempuan. Pak Re? Dira membelakang kedua bola matanya. Itu kenapa? Tut. Tiba-tiba sambungan diputuskan secara sepihak oleh Re. Pak Re? Dira kembali mencoba menghubungi nomor Re, tetapi tidak ada jawaban dari Re. Tadi ada apa sih? Gumam Dira.